Assalamualaikum. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Setelah itu di sini kalian tekan proyek baru, masukkan satu foto. Setelah itu di sini kalian pilih rasio, pilih yang 9:16 untuk ukuran TikTok, dan untuk fotonya kalian perbesar sedikit dari formatnya. Dan jangan lupa juga untuk akhirannya kalian hapus. Setelah itu di sini kalian bisa tekan yang tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Nanti aku bakal taruh link musiknya di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan titik bitnya terlebih dahulu. Jadi caranya kalian tekan musik atau audionya ini. Setelah itu kalian pilih menu irama. Nah, di sini setiap kalian mendengar ketukan di musiknya ini, kalian bisa tekan yang tambahkan irama ini ya. Atau nanti aku bakal taruh link video titik bitnya di kolom komentar. Nah, setelah itu untuk foto ini kalian panjangin durasinya sampai ke titik kuning yang pertama, atau kalian bikin aja durasinya 4.3 detik. Setelah itu di sini kalian tambahkan lagi dua foto yang berbeda, kalian tekan plus yang di samping kanan ini. Dan untuk fotonya kalian perbesar sedikit dari formatnya. Nah, untuk di foto yang kedua kalian panjangin durasinya sampai ke titik kuning yang ke-11, atau kalian bikin aja durasinya 3.7 detik. Dan untuk di foto yang ketiga kalian geser durasinya sampai ke titik kuning yang terakhir, atau kalian bikin aja durasi foto yang ketiga ini 2.9 detik. Nah, setelah itu di sini kita akan menambahkan transisi terlebih dahulu. Jadi kalian menuju ke perbatasan antara foto pertama dan foto kedua. Kalian bisa tekan kotak putih ini. Setelah itu kalian pilih kabur, dan kalian pilih yang radial blur. Pilih checklist. Setelah itu otomatis foto yang kedua dan ketiga bakal kegeser kayak gini. Jadi untuk foto yang kedua tadi kalian geser aja lagi sampai ke titik kuning yang ke-11. Nah, setelah itu kalian menuju ke perbatasan antara foto kedua dan foto ketiga. Di sini kalian juga menambahkan transisi, kalian tekan kotak putih ini. Setelah itu kalian pilih yang bagi dan kalian pilih yang split 4. Pilih checklist. Nah, di sini otomatis foto yang ketiga bakal kegeser kayak gini, jadi kalian geser aja lagi sampai ke titik kuning yang terakhir. Setelah itu kalian menuju ke awal foto yang kedua. Di sini kalian menuju ke titik kuning yang pertama, tambahkan satu keyframe. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Tambahkan satu keyframe. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-6. Di sini untuk fotonya kalian zoom. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke titik kuning yang ke-9, tambahkan satu keyframe. Titik kuning yang ke-10 kalian pasti lagi fotonya dengan formatnya. Nah, di sini kalian menuju ke pertengahan keyframe yang di titik kuning ke-5 dan 6. Di sini kalian tambahkan 3 keyframe. Jadi agak berjarak ya. Untuk keyframe yang pertama geser fotonya ke bawah dan ke kanan. Keyframe yang kedua miringin sedikit fotonya ke kanan, atau kalian bikin aja kemiringan fotonya 3 derajat. Keyframe yang ketiga geser fotonya ke atas dan ke kiri. Nah, jadi hasil sementaranya itu kayak gini. Nah, di sini untuk keyframe yang 3 di tengah ini kalian tambahkan keyframe di kiri, yang kanannya hapus, tambah lagi yang kiri hapus. Ini juga sama. Jadi biar dia kelihatan lebih smooth aja ya. Nah, setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-7, kalian tambahkan satu keyframe. Setelah itu di pertengahan keyframe yang di titik kuning ke-6 dan 7, kalian tambahkan 3 keyframe. Keyframe yang pertama geser fotonya ke bawah dan ke kanan. Keyframe yang kedua miringin sedikit fotonya ke kanan, kalian bikin aja kemiringan fotonya 3 derajat. Keyframe yang ketiga geser fotonya ke atas dan ke kiri.
Setelah itu untuk keyframe yang 3 di tengah ini, tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, tambah lagi yang kiri hapus, ini juga sama. Nah, setelah itu untuk di foto yang kedua ini, setiap titik kuning yang belum ada keyframe, kalian tambahkan aja 1 keyframe. Maaf ya guys, ada yang lewat. Nah, setelah itu ya Allah. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat JJ tipis. Kalian menuju ke keyframe yang di titik bit kedua, kalian perlebar dulu. Setelah itu geser sedikit ke kiri. Di sini fotonya kalian geser ke bawah dan ke kanan. Tambahkan keyframe di sebelah kiri, keyframe yang di sebelah kanan, naikin fotonya. Tambahkan keyframe yang di sebelah kiri, keyframe yang di kanan, kalian naikin fotonya. Tambahkan lagi keyframe di kiri, keyframe di kanan, naikin fotonya. Tambahkan keyframe di samping kanannya, keyframe yang di samping kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Untuk keyframe yang 3 di tengah ini, kalian tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, tambah lagi yang kiri hapus. Ini juga sama. Jadi biar kelihatan lebih halus saja ya untuk JJ tipisnya. Nah, jadi kalian bikin JJ tipisnya itu sampai di keyframe yang di titik kuning ke-9 dan yang ke-10. Kalian bikin sampai sini, kecuali keyframe yang udah ada JJ kayak gini, nggak perlu kalian masukkan JJ tipisnya lagi. Nah, setelah itu kalian menuju ke foto yang ketiga di titik kuning yang pertama. Nah, buat kalian yang bingung dari mana mulai titik kuning yang pertamanya itu, di sini kalian tekan aja foto yang kedua. Jadi di situ ada batas foto yang kedua. Nah, jadi ada batas foto yang kedua. Jadi di sini. Nah, berarti dimulai dari sini ya titik kuningnya. Kalian tambahkan 1 keyframe di awal. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang kedua. Di sini untuk fotonya kalian zoom sedikit dan miringin sedikit ke kanan. Untuk kemiringannya kalian bikin aja 5 derajat. Setelah itu di titik kuning yang ketiga, kalian miringin fotonya ke kiri. Untuk kemiringan fotonya kalian bikin aja min 5. Jadi untuk ukurannya tetap sama ya, jangan kalian zoom atau kalian mundurin. Dan di titik kuning keempat, kalian miringin fotonya ke kanan. Untuk kemiringan fotonya tetap ya 5. Nah, kalau misalnya terlalu kalian mundurin, jadi di sini kalian zoom aja sedikit. Pokoknya ukuran itu sama. Setelah itu di titik kuning yang kelima, miringin fotonya ke kiri lagi. Nah, setelah itu di titik kuning yang keenam, untuk fotonya kalian lurusin lagi atau kalian pasang lagi dengan formatnya. Nah, setelah itu di titik kuning yang ke-7 sampai terakhir, kalian tambahkan aja 1 keyframe tetap. Nah, jadi hasil sementaranya itu kayak gini. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke pertengahan titik kuning yang pertama dan kedua. Nah, di sini untuk fotonya kalian geser sedikit ke kanan dan ke bawah. Setelah itu di pertengahan titik kuning kedua dan 3, kalian geser fotonya ke kiri dan ke bawah. Pokoknya kalian bikin sampai di pertengahan titik kuning ke-5 dan 6 ya. Nah, untuk yang berikutnya geser kanan, setelah itu geser ke bawah. Untuk yang berikutnya geser ke kiri dan ke bawah. Yang berikutnya geser ke kanan ke bawah. Jadi hasil sementaranya kayak gini. Nah, setelah itu untuk keyframe yang di tengah ini atau keyframe yang fotonya kalian geser ke kanan ke bawah, ke kiri ke bawah itu, yang ini ya, kalian tambahkan lagi keyframe di samping kanan kiri, yang tengahnya kalian hapus. Jadi biar nggak terlalu kaku gitu ya.
Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, setelah itu kalau masih kelihatan kaku, dari titik kuning yang pertama sampai titik kuning kelima, keyframe-nya ini kalian tambahkan keyframe di kanan kiri, yang tengahnya kalian hapus, yang ini juga sama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-7. Di sini kita akan membuat JJ goyangnya gitu. Kalian perlebar dulu, setelah itu kalian geser sedikit ke kiri. Setelah itu kalian pilih menu edit, pilih putar. Di sini untuk fotonya kalian putar lagi atau kalian miringin sampai 10 derajat. Setelah itu untuk ukurannya tetap sama ya, jangan kalian zoom atau kalian mundurin. Setelah itu tambahkan keyframe di sebelah kiri. Untuk keyframe yang putar tadi hapus, tambahkan keyframe di tengah. Jadi tengah titik kuning yang ini ya. Setelah itu keyframe yang di kiri tadi hapus, keyframe yang di tengah geser fotonya ke bawah dan ke kanan. Tambahkan keyframe di sebelah kiri. Untuk keyframe di tengah naikin fotonya, tambahkan keyframe di kiri, keyframe di tengah naikin lagi fotonya. Tambahkan keyframe di samping kanan, keyframe yang tengah hapus, tambahkan lagi keyframe yang di kanan hapus. Untuk keyframe yang 3 di tengah ini tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, tambah lagi yang kiri hapus. Jadi hasilnya itu kayak gini, kayak goyang ke kanan gitu. Nah kalian bikin sampai di titik kuning yang ke-8 dan yang ke-9 ya, kalian bikin sampai sini. Nah setelah itu untuk di akan tambahkan mentahan akhiran videonya, nanti aku bakal taruh linknya di kolom komentar. Dan untuk yang mentahan ini kalian perbesar sedikit dari formatnya. Setelah itu kalian menuju ke awal foto yang pertama. Di sini kalian bisa pilih efek video, pilih yang nightclub, dan kalian pilih yang bermain pendulum. Nah untuk efek yang bermain pendulum ini kalian pasin aja khusus di foto yang pertama ya. Nah kalian geser sampai fotonya itu berubah gitu. Pilih sesuaikan. Untuk intensitasnya kalian bikin 13. Pilih checklist. Setelah itu kalian menuju ke awal foto yang pertama lagi, pilih efek video, pilih yang pembukaan dan penutupan. Setelah itu kalian pilih yang halo blur. Dan untuk efek yang halo blur ini kalian geser sampai ke detik yang pertama. Nah, kalian geser lagi sampai ke 5F ini ya. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke foto yang ketiga. Titik kuning yang ke-7 dan 8 ya. Nah, yang ini. Pilih efek video, pilih lensa, dan kalian pilih yang cermin. Setelah itu kalian geser ke titik kuning yang ke-8. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke awal foto yang pertama lagi, pilih efek video, pilih retro, dan kalian pilih yang cahaya retro. Pilih sesuaikan, intensitas bikin 100, filter 0, rentangnya 100, pilih checklist, pilih objek, pilih yang semua video. Dan untuk yang efek cahaya retro ini kalian bikin sampai ke akhir foto yang ketiga. Setelah itu kalian menuju ke awal foto yang pertama lagi, pilih overlay, tambahkan overlay, pilih stock video, pilih background hitam, kalian perbesar sampai menutupi foto. Setelah itu untuk overlay hitam ini kalian geser sampai ke titik kuning yang terakhir atau foto yang terakhir. Pilih campuran, opasitasnya kalian turunin, bikin 60, pilih checklist.
Nah, jadi udah selesai. Setelah itu kalian bisa ekspor. Untuk resolusinya bikin aja 720p. Pemutaran lebih lancarnya bikin 30. Untuk laju bitnya kalian bikin aja yang direkomendasikan ini. Setelah itu kalian ekspor. Nah, udah gitu aja. Gampang kan? Nah, semoga videoku bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe. Oke, sampai di sini dulu video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.